Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis fase seismik untuk karbonat. Jadi untuk mengkarakterisasi fase karbonat ya, dengan menggunakan data seismik, kita perlu tahu aspek atau kenampakan apa yang kita ingin periksa. Dan ini biasanya terdiri atas konfigurasi dari refleksi, amplitudo, frekuensi, dan kontinuitas. Ya, dan yang paling penting dari 4 ini itu adalah konfigurasi. Identifikasi dari fase seismik itu pada dasarnya adalah suatu analisis dari pola konfigurasi pengendapan dan menginterpretasi lingkungan pengendapan dan memprediksi litofasiesnya itu merupakan proses 2 step ya. Pertama adalah kita harus memahami variasi fasies apa saja yang mungkin terjadi, kemudian bertanya kepada diri kita sendiri, lingkungan pengendapan apa yang mungkin terbentuk berhubungan dengan fasies yang kita temukan tersebut. Nah, kemudian setelah lingkungan pengendapan itu bisa ditentukan, baru kemudian step berikutnya adalah memprediksi fasies litologinya. Dan perlu diingat, beda dengan plastik, karbonat itu tergantung kepada temperatur, waktu pengendapan, kemudian secara kimiawi juga reaktif. Oleh karena itu, interpretasi dari fasies karbonat itu lebih rumit dibandingkan dengan plastik. Yang pertama mengenai konfigurasi refleksi ya, seperti yang sudah didiskusikan pada sesi plastik. Jadi yang utama itu di konfigurasi refleksi itu adalah paralel atau subparalel, kemudian progradasi, mounded atau drip, dan on-lap fill. Kemudian untuk paralel dan subparalel itu artinya adalah ruang akomodasi itu tersedia atau disediakan secara vertikal karena ada peningkatan ruang akomodasi secara regional. Kalau divergen itu berbeda dengan yang paralel. Kalau paralel tadi secara vertikal, begitu ya, ruang akomodasinya berubahnya itu. Nah, di divergen itu, kecepatan ruang akomodasi itu berubah secara lateral. Misalkan di Hochgraben yang sedang terjadi sedimentasi, atau di muka dari reef yang sedang tumbuh. Ya, dan itu biasanya implikasinya adalah adanya deformasi sin sedimentari atau suplai sedimen yang berbeda, seperti yang terjadi pada pinggir dari karbonat. Ini ilustrasi dari konfigurasi paralel
even itu kalau betul-betul horizontal, wavy itu kalau bergelombang, kemudian subparalel, dan divergen. Ya. Jadi kalau pada paralel even maupun wavy itu ketebalan sedimennya relatif sama. Sedangkan pada subparalel itu masih relatif horizontal, tapi ketebalannya berbeda dan cenderung bergelombang vektornya. Sedangkan kalau divergen, kalau kita lihat itu secara lateral, itu ketebalan lapisannya berbeda karena adanya perubahan lateral kecepatan penambahan ruang akomodasi. Kemudian berikutnya adalah progradasi. Progradasi yang umum itu biasanya adalah sigmoid, di mana ruang akomodasi itu secara tersedia secara vertikal maupun lateral. Dan pada kasus karbonat, progradasi sigmoid itu bisa diharapkan litofasesnya itu lebih lempungan karena energi pengendapannya yang relatif rendah, sehingga kita harapkan juga porositasnya lebih buruk dibandingkan dengan yang mempunyai konfigurasi oblik yang berhubungan dengan energi yang lebih tinggi. Nah, untuk refleksi oblik, bedanya dengan sigmoid itu adalah adanya kontrol yang terbatas dari penambahan ruang akomodasi secara vertikal, tetapi tidak terbatas secara lateral. Dan oblik umumnya ditafsirkan dengan lingkungan pengendapan yang lebih energinya lebih tinggi. Oleh karena itu, biasanya dia itu besar butirnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang sigmoid, dan sementasi juga bisa terjadi secara cepat karena ada sirkulasi dari air laut yang terjadi sesaat setelah terjadinya sedimentasi. Baik oblik maupun sigmoid itu biasanya diasosiasikan dengan keep up margin, di mana ruangan sedimentasi yang tersedia itu diisi begitu ruangan tersebut ada, dan berbeda dengan catch up ya, yang biasanya berasosiasi dengan backstepping atau proses drowning yang berhubungan dengan peningkatan kecepatan dari subsidence atau kenaikan muka air laut relatif. Jadi catch up itu biasanya berhubungan dengan transgresi, sedangkan keep up itu berhubungan dengan regresi. Kemudian kombinasi antara sigmoid dan oblik itu juga bisa terjadi. Kemudian yang keempat itu adalah single. Itu menunjukkan adanya pola oblik tetapi relatif tipis, ya, biasanya hanya satu refleksi gitu tebalnya di two-way travel time, dan itu biasanya berhubungan dengan lingkungan pengendapan yang ruang akomodasi secara vertikal itu terbatas, ya. Jadi biasanya pada rem karbonat, di mana biasanya greenstone atau oolite itu diendapkan. Dia bisa juga terjadi pada slope karbonat distal, di mana suplai dari sedimen itu berkurang,
karena arus turbidit yang bergerak ke bawah atau di bagian distal dari karbonat konturit, di mana suplai sedimen itu hampir hilang. Kemudian yang kelima itu adalah Hamaki clinoform, dan pada intinya ini adalah menunjukkan pola yang konveks, ya, dan pola konveks tersebut itu discontinue dan terpisah satu sama lainnya. Biasanya ini berhubungan dengan debris flow atau pola-pola kolaps akibat dari karstifikasi. Nah, slide ini menunjukkan skematik dari sigmoid oblik, kompleks sigmoid oblik, Schingel, dan Hamaki clinoform. Slide ini menunjukkan penampang seismik di Teluk Meksiko yang kurang lebih mendemonstrasikan itu pola paralel dan subparalel, ya, di titik 1, 2, 3, dan 4 itu. Kemudian juga itu kalau kita lihat di titik 1 dan 2 itu ada sekuens boundary juga. Demikian juga di titik ketiga itu. Gambar 3 ini menunjukkan di Alaska Utara, di mana kita punya paparan karbonat yang ditunjukkan oleh pola paralel, amplitudo yang kuat, kontinuitas yang kuat juga. Kemudian di atasnya yang ada angka 1 sampai dengan 4 itu adalah delta, pengendapan delta dengan pola sigmoid, ya, sigmoid, dan juga itu menunjukkan adanya top lap di titik 1 dan 2 itu, yang menunjukkan adanya relatif still sand, dan di pantai dari deltanya tersebut itu kalau kita lihat untuk waktu pengendapan yang berbeda itu kurang lebih terletak pada kedalaman yang sama. Di gambar 4 itu ditunjukkan nomor 1 itu pola mounded, ya, mounded, terus kemudian ada pull up velocity anomaly, kemudian yang nomor 2 itu adalah menunjukkan awalnya lingkungannya adalah ramp, di mana terus kemudian tumbuh karbonat reef nomor 1 tersebut. Kemudian itu kalau kita lihat itu ada debris, berarti mungkin itu bisa shoal gitu, ya, shoal deposit yang nomor 5 itu, atau ke pore slope deposit yang nomor 3 itu. Sedangkan yang poin 4 itu kalau kita lihat itu episode sedimentasi yang berikutnya lagi. Slide ini menunjukkan pola divergen dan sigmoid, ya, yang berasosiasi dengan aktivitas dari short diapir. Jadi pada waktu short diapirnya masih aktif itu, maka terbentuklah
pola-pola sigmoid di daerah sebelah kirinya, berarti kan suplai sedimen cukup besar hingga terjadi progradasi. Tetapi saat salt diapir itu mulai tidak aktif, maka yang didapatkan adalah divergen, ya, yang paling atas itu karena adanya perbedaan ruang akomodasi karena subsidence yang berbeda. Di gambar ini menunjukkan adanya reflection free self edge, ya, yang diberikan tanda panah ke atas itu, dan juga yang bentuk mounted, ya. Kemudian ada velocity pull up juga, dan ada on lap maupun down lap, dan sistem tracknya itu siklus antara high stand, low stand to self margin, dan transgressive system track. Ini di Yucatan Peninsula, Meksiko, ya. Itu kalau kita lihat self marginnya itu ke sebelah kiri, terus kemudian di titik satu itu ada pola refleksi oblik akibat dari progradasi dari shaft platformnya ke arah northwest. Terus kemudian ada ketidakselarasan di atasnya, dan yang poin 2 refleksi yang datar di poin 2 itu menunjukkan di atas ketidakselarasan yang berkembang adalah paparan karbonat. Slide ini di nomor 1 itu menunjukkan prograding karbonat shelf, ya. Itu bisa kita lihat ada pola-pola sigmoid sampai dengan oblik itu di 1 maupun 2, sedangkan di nomor 3 itu kalau kita lihat paralel, dan itu menjadikan platform paparan plastik. Slide ini menunjukkan di poin 1 itu single, ya, single, di mana single itu berasosiasi dengan progradasi dari self margin yang dangkal ke arah kiri, dan di daerah tersebut itu self margin yang berprogradasi itu banyak berasosiasi dengan oolite. Kemudian di yang nomor 2 itu ilustrasi dari salt, kelihatan dari reflection free-nya, ya, salt tersebut. Di gambar nomor 11 ini menunjukkan Hamaki clinoform, ya, yang diduga berhubungan dengan karsting, kolaps pada kars misalkan di titik 1 dan 2. Di slide ini di poin 1, 2, dan 3 itu menunjukkan struktur mounded dari sili klasik proximal turbidit, ya. Kemudian juga ada refleksi-refleksi yang lebih lebih horizontal di antara mounded, itu menunjukkan adanya interdistributory deposit.
Baik ya, jadi untuk modif dan trip ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi berdasarkan pola konfigurasi internalnya maupun bentuk eksternalnya, itu karbonat build-up itu diklasifikasikan menjadi barrier, pinnacle, shelf margin, atau patch reef. Ya. Kemudian ada onlap dan onlap fill reflector. Jadi pada onlap atau onlap fill reflector itu berarti ada ketidakselarasan dan biasanya paling umum ditemukan pada dua setting. Yang pertama adalah pada dasar dari slope atau pada paparan akibat dari transgresi. Nah, slide ini menunjukkan karakter dari karbonat hitam ya. Yang sebelah kiri itu adalah karakter yang bisa kita kenali langsung berhubungan dengan build-up-nya itu. Misalkan yang sebelah kiri nomor 1 itu ada reflection free, mounted, onlap, trip. Terus kemudian yang sebelah kanan itu direct ya, efeknya. Reflection free, ada pula velocity anomali. Sering terjadi adanya difraksi. Terus kemudian arsitektur cekungannya biasanya ada tinggian lokal. Nah, ini yang dipropos oleh Mitchum dan kawan-kawan untuk klasifikasi dari karbonat build-up ya. Jadi barrier itu biasanya terbentuknya di laut dalam, sempit memanjang. Pinnacle juga di laut dalam seperti jarum. Self-margin itu juga memanjang, tapi dia pinggiran dari paparan. Terus di bagian belakang dari self-margin, itu kalau ada reef yang tumbuh di interiornya, itu sering disebut sebagai patch reef. Ini menunjukkan contoh dari self-margin dari Buddha yang pernah Anda kerjakan ya, bisa dikenali dari pola mounted-nya, juga pull up velocity anomali, dan di bagian bawahnya itu kalau Anda lihat itu ada karbonat platform juga ya, yang menunjukkan pola amplitudo yang kuat, paralel dan kontinu. Kemudian di bagian slope-nya itu ada divergen sampai dengan sigmoid. Ini yang Anda kerjakan minggu lalu. Ini menunjukkan adanya progradasi shelf dan juga ada siklus antara high stem dan self margin atau Lawson system track, di mana didominasi oleh pengendapan karbonat di sini, tapi yang adanya offlet dan mounted yang kompleks di slope system itu mungkin berhubungan dengan deposisi dari delta. Ini contoh dari self-margin di Jawa Barat ya. Ciri-cirinya yang umum kembali adalah reflektornya yang amplitudonya kuat. Terus kemudian ada build-up
ada slope, ada onlet di atas dari build-up tersebut ya, di atas nomor 1 tersebut. Ini menunjukkan contoh dari onlet-onlet saja yang berhubungan dengan ketidakselarasan. Ya. Ini contoh dari reef build-up di Lampung. Kemudian kita bisa kenali di sini ada bentuk mounded. Kemudian ada onlet di atas dari build-up tersebut yang mengindikasikan ada kenaikan muka air laut, ya, onlet tersebut yang berhubungan dengan proses transgresi. Sedangkan build-up-nya sendiri itu diduga itu adalah high stand system track. Ini contoh dari Brasil yang menunjukkan campuran antara platform karbonat dan silisi plastik. Ya. Jadi selain konfigurasi internalnya, salah satu yang ciri khas dari karbonat itu adalah amplitudonya ya yang kuat dibandingkan dengan sedimen lainnya. Jadi kalau dibandingkan itu biasanya build-up itu mempunyai amplitudo yang kuat, kemudian interior itu lebih lemah ya, nanti akan rework deposit. Kemudian yang berikutnya juga yang khas itu adalah kontinuitasnya. Kontinuitasnya sangat kontinu sekali. Baik, jadi itu cara melakukan analisis seismik karbonat ya, dan kita lihat beberapa contoh-contohnya. Ya, ini misalkan di Bahama itu kelihatan bahwa adanya pola-pola mounded di nomor 1 tersebut. Ini kemungkinan karena adanya endapan turbidik, di mana endapan turbidik itu juga mengakibatkan arus turbidik ya, untuk mengakibatkan adanya submarine canyon di nomor 2. Dan di mana submarine canyon itu akhirnya terisi, ditunjukkan di nomor 4 ini. Ini turbidik tetapi dominan oleh karbonat ya, material. Ini di Plateau, dan ini menunjukkan contoh dari mounded dan reversion free di nomor 1 itu yang kemungkinan berhubungan dengan klaim Hoodies. Ada yang lebih kecil moundednya di nomor 2 itu. Terus kemudian for reef-nya ada di nomor 4. Terus, nomor 3 itu tunjukkan ada build-up yang ke arah laut juga. Jadi regresi ya kalau kita lihat seperti ini.
kemudian 5 itu platform atau bakery, dan nomor 6 itu kelihatan ada onlap dari sedimen interior platform dengan karbonat mound driftnya. Ini dari Maroko menunjukkan adanya karbonat margin di poin 1. Terus kemudian kalau kita lihat di poin 2 itu ada slope yang sangat terjal sekali, karena itu berhubungan dengan bypass margin. Kemudian di nomor 3 itu intensif diendapkan plastik. Ini contoh kembali dari neogen karbonat ya, untuk menunjukkan misalkan ada inner platform gitu ya, terus kemudian ada self margin, kemudian ke arah lautnya itu ada pada basinal deposit ada parallel configuration, sedangkan pada buoy tubnya itu ditunjukkan oleh mounded ya, sedangkan pada platformnya itu lebih ditunjukkan ke arah paralel, dan juga ditunjukkan adanya progradasi di sekuen yang relatif atas itu. Ini menunjukkan adanya backstepping mounded facies atau catch up ya, yang berhubungan dengan transgresi di Natuna. Kemudian ini menunjukkan adanya self margin drift dan slope deposit yang ditunjukkan adanya progradasi, sedangkan self margin driftnya ditunjukkan oleh pola mounded dan reflection free. Ini menunjukkan adanya pola-pola sigmoid dari slope deposit, sigmoid sampai dengan oblique ini, terus kemudian di atasnya ada paralel sampai dengan subparalel platform deposit.